Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Masa muda di saat akal masih sehat, pandangan mata masih jernih, telinga pendengarannya masih bagus, langkah kaki masih tegap, pikiran masih normal. Perbanyaklah kalian mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan cara banyak belajar ilmu Allah. Karena kehidupan di masa yang akan datang pasti tidak akan sama dengan kehidupan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para kiai, terkhusus kepada kepala desa Kubu Padi sekaligus pengasuh Madrasatul Quran. Madrasah apa namanya ini? TPA Najmul Ulum Al-Mursidiyah. Saudara saya Haji Uthman beserta seluruh majelis keluarga, para adik-adik guru tugas dari berbagai pondok pesantren, para wali murid, anak-anak sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ini ceramahnya pakai bahasa apa? Bahasa Madura gitu. Oh, bener Madura nah. Oh. Oke. Pertama, setelah mengucapkan rasa syukur kepada Allah, ngereng kula sareng ajunan sedaya, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan syukur yang pertama karena malam ini kita diberikan sehat oleh Allah. Seandainya kita tidak sehat, insya Allah tidak mungkin kita berangkat ke tempat ini. Ada kalanya kita sehat, tapi ternyata kita tidak sempat. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat besar yang sering dilalaikan oleh manusia. Ketika 2 nikmat ini hilang, baru mereka nyesal. Yang pertama adalah nikmat sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kita sehat zahir batin. Tadi kita nyaksikan bersama-sama anak-anak TPA Najmul Quran ini luar biasa. Ketika tadi penampilan yang dibimbing oleh para ustaz ini hebat. Anak-anak seusia ini yang ngaji Quran dengan tajwidul Quran yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita ini. Ini nggak mudah, nggak gampang.
Orang ngaji Quran itu sulit. Orang sampai anak-anak fasih paham tajwid ini luar biasa. Sebab kalau orang ngaji tanpa tajwid itu masalah. Kita tadi dengarkan makharijul hurufnya bagus, kemudian suaranya juga merdu. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Manterna potona teti orang si cinta Quran. Amin. Manter odi kalaban hukum Al-Quran. Amin. Dunia akhirat kita ini diselamatkan oleh Allah karena sebab Al-Quran. Ibu-ibu mesti syukur kepada Allah, malam ini kita selamatan. Bahasa gampang ini keselamatan. Tapi ingat bahwa selepas ini yang paling penting untuk anak-anak kita bukan selesai-selesai begitu. Kadang gulaban sambian penikah sepurana. Ngaji Quran pan mare selamatan pah mare. Orang ngaji Quran itu bukan ketika hatam ya selesai, enggak. Itu hanya tahapan. Orang ngaji Quran kita bisa merodi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Quran, baca sambian Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Baca Quran itu orang ngaji Quran penikah tak mesti sekali tojuk langsung marah. Karena apa dengan Rasulullah Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang baca Quran. Bu, ibu, oh bu, baca Quran sambian sehari berapa kali? Berapa? Sekalian. Apa saya baca? Kolbu. Kadang lumayan sambian maca Quran setahun sekalian mun pada terusan. Mun pada tadarus Quran baru hadir, Bu. Baca Quran itu sebenarnya ndak repot. Cuma abe sama repot. Kenapa anak ibu harus datang ke madrasah ini? Ada seorang ulama besar namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas ini pernah ditawarin ngajar di kekhalifahan Bani Abbas. Ditawarin oleh Sultan, ditawarin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid waktu di Bani Abbas, jauh. Imam Maliknya ada di Madinah, tapi Bani Abbas kerajaannya ada di Baghdad, di Irak. Datanglah utusan meminta kepada Imam Malik untuk mengajarin putranya, raja putranya Sultan, agar mau ngajar di kerajaan. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada Sultan Harun ar-Rasyid yang ada di Baghdad, saya tidak berkenan, bukan tidak berkenan mengajar, tapi kalau saya diminta mengajar ke anaknya raja di kerajaan di Bani Abbas, saya tidak berkenan. Sebab apa dari Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi sudah betul sampean ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu ngantarkan anaknya ke madrasah ini sudah tepat. Karena ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sederhananya, tade paret nyari tembeh. Kampung apa nih? Kampung apa nih? Kampung apa? Temelan. Pola bede kampung Temelan, paret nyari tembeh. Bede. Oro. Sebede tembeh nyari paret. Tak ada cerita anak guru nyari murid, tapi murid nyari guru.
Itu tidak boleh Imam Malik. Jadi bahasanya Imam Malik, ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Mumpung anak-anak ibu masih kecil, masih polos, yuk didik anak-anaknya. Kalau memang ibu mau anaknya menjadi orang yang cinta Allah, anaknya diinginkan anaknya mencintai Rasulullah, mencintai Islam, cinta kepada Quran, cinta kepada akhlakul karimah, didik anaknya. Kalau tidak bisa mendidik sendiri, antrin sama gurunya. Di sini banyak madrasah, termasuk di Taman Pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya menjadi orang-orang yang paham Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, hidup dan matinya bersama Al-Quran. Bocah segala rupa aduh. Cuma kalau tidak dididik dengan begitu baik, insya Allah masalah. Ini terima kasih saya sampaikan sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya kepada guru-guru yang sudah mendidik anak-anak kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada anak-anak ini menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, manfaat bagi anak-anak kita, manfaat bagi keluarga, manfaat bagi masyarakat, dan insya Allah manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Maka wajib malam ini kurban sampai syukur. Wajib kita bersyukur, yang disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Apa demun Allah? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau sampean mendapat nikmat dari Allah, sebutkan nikmat Allah. Dan kadang kurban sampai nampak lupa. Mohon maaf, ada yang paham bahasa Madura enggak? Ada yang nggak paham ya? Ini jamaah paham semua bahasa Madura, Pak? Enggak, kira-kira ada nggak yang nggak paham bahasa Madura? Beda selain Madura, Pak? Oh, Madura saja. Oh, yang gue beda Dayak juga, Pak. Bukan karena biasa gue lancar sama Cak Dayak, Pak. Gue sampai suruh mele malam makin. Bahasa Madura bisa, mele bahasa Jawa monggo. Bahasa Sunda mangga, bahasa Padang oke, bahasa Melayu boleh, bahasa Dayak saya layan, pakai bahasa Arab insya Allah, bahasa Inggris saya siap. Yang saya tak siap yang tadi bahasa Mandarin, bahasa Cina saya lah. Ustadz yang mana tadi yang pakai bahasa Mandarin itu? Ustadz dari mana beliau? Dari Madura ya? Hebat. Ternyata orang Madura juga pinter berbahasa Mandarin. Tepuk tangan untuk orang Madura ya. Keren ya. Aduh cilen apel kot ngarah gitu. Macam cek repot gitu. Lillahi ta'ala saya ini paham beberapa bahasa, tapi pun bahasa Mandarin gula seporan. Karena bahasa Mandarin itu bahasa yang menjadi bahasa resminya di negara Cina. Di negara Cina, ada di Hong Kong, di Taiwan, di Macau. Kalau yang di Pontianak itu bukan Mandarin, Bu. Itu bahasa kampung. Bada bahasa Hoklo, bada bahasa Ke, bada Cio-Cio nyaman itu lain sama yang tadi. Tapi yang banyak bahasa Ke-nya orang Madura, Pak. Sebenarnya bahasa Ke orang Madura, Pak. Coba menitanya Ki, Demak Ke, Desana Ke, ben sampai Ke, Ketibi Ke. Berarti setokang Cak Ke cuma orang Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ilmu yang Allah berikan ke hati dan dada ibu, anak ibu masing-masing. Karena dengan ilmu yang mereka dapat, apalagi kemudian ilmunya diamalkan dalam hidupnya, bukan hanya anaknya yang akan selamat, tapi ibu dan ayahnya akan Allah berikan kemuliaan dan kebahagiaan sebab anaknya menjadi orang berilmu.
Kalau anaknya sudah jadi orang berilmu, insya Allah nanti hidupnya akan lebih baik. Kalau anaknya sudah punya ilmu, kehidupannya akan lebih sempurna. Sebab umat Islam itu memiliki kewajiban untuk mencari ilmu Allah. Jadi pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sampun ngendikan. Rasulullah lestari debu. Rasulullah sudah menyatakan, apa kata Rasulullah? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau petani, mau orang tuanya orang hebat atau orang biasa, semuanya punya kewajiban yang sama. Bagaimana mungkin kita salat kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita mau transaksi dan transaksinya di dalamnya ada perkara yang Allah larang? Gak mungkin kita tahu kalau kita tidak belajar ilmunya. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, mumpung Allah berikan rezeki, kalau ibu dan ayah tidak mampu mendidik anaknya masing-masing, antrin ke sini, antrin sama Pak Kelebun. Assalamualaikum Tuan Haji Utsman, saya mau nganterin anak saya, tolong didik anak saya. Sebab kalau anak saya tidak dididik Ustaz Utsman, saya khawatir anak saya tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan yang diridhai Allah dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri, kita harus tunjukkan bahwa Islam, umat Islam itu harus memiliki ilmu dan pengetahuan. Sebab dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, dirinya bukan saja mulia di dunia, tapi insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kelak di akhirat yaumil qiyamah. Kalau anak-anak kita hari ini dibiarkan, akan jadi generasi apa anak-anak kita? Kalau anaknya tidak dididik, kalau anaknya tidak diajar, yang rugi ayahnya dan ibunya. Siapa repot, Pak? Anak sama orang anak mulai tandi ilmu, emak benembu mate, tak hakim. Bagaimana mungkin anak tidak bisa mendoakan ayah dan ibu? Sementara yang pasti diterima doa dari orang yang wafat adalah doa dari anak-anaknya. Bagaimana mungkin anak-anaknya itu bisa tahu bagaimana cara berdoa kalau tidak dididik oleh guru-guru yang baik? Maka ambil kesempatan ini, ambil waktu yang baik ini. Mohon maaf, Ustaz, antum yang ngajar di sini siapa? Guru tugas. Nah, sampean nggak ngajar? Ngajar juga. Yang ngajar berapa orang di sini? 2 orang. Mana guru tugasnya? Ustaz, ta'ali. Ismukum karim? Ismukum? Namanya? Mahmud. Dari sini atau dari Madura? Banjarmasin. Orang Banjar. Bisa bahasa Madura? Marapa. Macam cerita aku saja, Bu. Oh, kalau orang Banjar itu ulun ya. Ulun. Sudah punya istri? Belum. Loh, ini agak meragukan saja ini. Mami setan ini nih. Masih nyari atau tak maju? Masih mondok? Pesantren mana? Al-Mursyidiyah fi Madura. Berarti sudah paham bahasa Madura? Paham. Berarti siap menikahi orang Madura? Oh, udah siap itu kan? Bola pada siapa lagi ya anak-anak. Arya siapa bini ya anak. Syukran. Terima kasih banyak. Masya Allah. Oh, ternyata beliau dari Banjar, keturunan Madura juga ya. Masya Allah. Bu, cari menantu mending yang kaya apa yang pinter?
Pekuat. Nyari mantu segenteng apa sih coba? Hah? Segenteng? Semacam engkau ngarian? Allah tangan ala lemalan. Bu, niatkan anaknya diantar ke sini nih. Niatnya orang cari ilmu itu sederhana. Pertama li izalatil jahli wal mardatillah. Yang pertama biar dihilangkan kebodohannya. Setelah hilangnya bodoh, nanti ibadahnya baik, maka Allah akan memberikan ridho terhadap dirinya. Yuk, boleh saya tanya sama ibu-ibu, di sini ngajinya bayar tidak? Bayar tidak? Bayar berapa? Hah? 1 bulan 10.000? Cek larang aja. Aja tahun lera kok janda aja. Berarti coklat-coklat beda rokok janda kan? Akhirnya bales bisa ke rokok papa muda. Enggak semua orang. Mudah-mudahan itu barokah nak. Tapi saya bahasa polo ibu tok bu. Entari guruna. Memang bayarannya 10.000. Haji Utsman bener. Meleta merepot. Kita doakan Haji Utsman mudah-mudahan jadi orang solih. Jadi kepala desa yang jujur. Kepala desa yang adil, manfaat bagi umat. Tua akiman tersokia, korja kisoki kelu, lain tak melo. Bande pun orang minta tua ke gula, kiai tua akiman terumur gula lanceng kiai. Lama jeng lanceng kelu mau umur ama. Mau lanceng kelu umur sambian, sekanjan sambian lama tekapi kali sambian ke tipi. Aduh ongguan terai kok. Leki lanjang gelo umur bah 200. Ada kancan dalam mati kapi. Patungi ngeben pesera. Poncanya benya umurah. Senaus umur tak bade lanjang sepenting manfaat ben barokah umurah. Caranya apa? Ada 5 perkara yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Silakan buka di dalam kitabnya Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Masa muda di saat akal masih sehat, pandangan mata masih jernih, telinga pendengarannya masih bagus, langkah kaki masih tegap, pikiran masih normal. Perbanyaklah kalian mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan cara banyak belajar ilmu Allah. Karena kehidupan di masa yang akan datang pasti tidak akan sama dengan kehidupan hari ini. Buktinya, Kampung Temelan 30 tahun yang lalu tidak sama dengan apa yang ada hari ini. 10 tahun ke depan Kampung Temelan akan berubah. Semuanya pasti akan berubah sesuai dengan zaman dan waktunya. Kalau anak-anak muda dari sekarang tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengetahuannya, maka yakin kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi. Demi Allah, kehidupan anak muda itu ditentukan oleh 2 hal. Pertama, ilmu, dan kedua, ketakwaannya kepada Allah. Kalau anak muda dari sekarang tidak belajar, kalau dari sekarang anak muda tidak bersiap-siap menyongsong masa depan dengan ilmu dan pengetahuan, yakin masa depannya pasti dia akan gagal. Idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Dengan ilmunya dia menjadi orang yang baik. Anak-anak kita yang hari ini masih SD dan masih ibtidai, 10-20 tahun ke depan mereka lah yang akan memimpin kampung ini. Kalau generasinya dari sekarang tidak dididik dengan baik,
bagaimana mungkin mereka akan menjadi pemimpin yang baik, minimal bagi dirinya, istrinya, keluarganya, lebih-lebih bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yuk, pergunakan masa muda kita sebaik-baiknya untuk belajar. Contoh yang paling sahih dan paling mudah, kalau Haji Utsman dulu tidak belajar di Madura, kalau Haji Utsman tidak masuk pesantren, mungkin Haji Utsman hari ini bukanlah siapa-siapa. Haji Utsman mungkin hari ini tidak pandai berhitung. Haji Utsman bahkan mungkin tidak akan bisa baca Quran dan salat. Maka kata Imam Syafi'i, kehidupan pemuda itu digantungkan kepada dua hal, ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sihataka qabla saqamik. Jaga sehatmu sebelum engkau sakit. Banyak orang yang sedang sakit berdoa dan berharap kepada Allah agar sembuh. Kemudian sering dia berkata, ya Allah, kalau saya sehat, saya akan sholat. Kalau saya sembuh, saya pasti akan memenuhi masjid. Kalau saya sehat, ya Allah, nanti saya akan datang ke majelis taklim. Tapi kesehatan tidak mungkin begitu saja datang. Kalau hari ini kita tidak jaga kesehatan, bagaimana mungkin kita mampu ibadah dengan baik? Kalau kesehatan kita sudah hilang, barulah kita terfikir, ya Allah, dulu di saat masih muda, pandangan mataku masih jernih, ya Allah. 20 tahun yang lalu saya baca Quran tidak menggunakan kacamata. Tapi ternyata pelan-pelan Allah mengambil nikmat sehat dari hidupnya. Pendengarannya mulai lemah, pandangan matanya mulai kabur, langkah kakinya mulai gontai, tangannya mulai gemetar, jalannya sudah mulai sempoyongan. Baru dia merenungi, ternyata sehat itu mahal. Bukan hanya kesehatan fisik, yang paling mahal adalah kesehatan hati. Sementara kesehatan hati tidak mungkin datang dengan begitu saja. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga sehatmu sebelum sakitmu itu datang. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Jaga kayamu sebelum datang kesulitan dalam hidupmu. Banyak orang kaya, dengan kekayaannya dia merasa hebat. Banyak orang yang kaya, dengan kekayaannya dia merasa mampu membeli apapun yang diinginkannya. Kemudian dia tidak berpikir bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan hanya banyaknya materi yang dimiliki, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dalam hidupnya. Jangan di saat kaya dia lupa kepada Allah. Di saat miskin baru dia berpikir. Bersyukurlah di saat engkau kaya, dan bersabarlah di saat engkau masih miskin. Atau juga sebaliknya, bersabarlah ketika engkau kaya, dan bersyukurlah ketika engkau miskin. Sebab sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Apa kata Allah dalam Quran? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kaya jangan dilihat berapa jumlah uang yang dia miliki, tapi seberapa manfaat kekayaan yang dia punya. Kalau dilihat dari sisi materi, mungkin Haji Utsman paling kaya. Tapi apakah Haji Utsman orang paling berbahagia? Ji, sudah bahagia apa belum? Sudah bahagia apa belum? Belum. Kenapa, Ji? Tak boleh apa? Tak boleh kawin. Kita gila. Saya belum lagi patokar Pak Haji ini. Saya didatangi bapak-bapak sama istrinya. Saya mau tanya satu hal Pak Kiai, boleh? Jangan sulit-sulit Pak. Enggak, Kiai, ini gampang. Pak Kiai, kalau nanti saya masuk surga, apakah istri saya ini masuk surga? Saya jawab bisa. Baik Kiai, kalau masuk surga, apakah surga saya dengan istri saya sama? Tergantung. Kok tergantung Kiai?
Iya, kenapa Bapak keberatan kalau saya jawab istri Bapak juga masuk surga? Kiai, saya bukan nggak seneng istri saya masuk surga juga, Kiai. Tapi saya khawatir cerewetnya masih juga di surga nanti, Kiai. Setiap yang Bapak gelem, mau masuk surga gelem, kayak mau bini nanti alem boleh. Itu nyeletengnya, Kiai. Ya herat boleh. Iya, mau nih surga kudu kir-kir, Pak. Kecuali saya kelampian batik koneng ringan, ada bambun saya gigir bibi roh. Saya pun Pak gelo masuk akal. Jadi mau masuk surga Pak, saya acak bini lah Pak. Selalu labeng lain boy. Cih, rajin sampean suka gigir sih. Nah, suka gigir. Mun suka gigir suruh lebet lain boy sih. Kaki pun diselengkok budina le tak ketemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayamu jaga. Apakah kekayaanmu itu kamu pergunakan di jalan Allah atau tidak? Orang itu pasti menyesal kelak di akhirat kalau kekayaannya ternyata waktu di dunia tidak manfaat. Itu jawabannya kan cuma dua. Beda orang lampe, beda orang cerai. Selampe masuk surga, secerai masuk. Nah, janganan ya. Soki benika bu, benika na cuma banyak pesen bu. Beda orang pesen didik tapi baik. Haji Usman, kelebun, bisnis banyak. Mun beda orang lebat kan nyolok, demak le. Nyari dah kok kat tuan, nak cekik malaria benda. Kerja ben baik kan. Jangan jemaah, aduh. Mun kelembun ngari benih seperiode, seumur rodi. Lihat tau bingko, apa? Abri rokok tau. Ibu lebat. Ya Allah bibin Jusman. Kakak mabuk. Kiklah tu bu lebun. Nyari apa? Nyari beras. Ampun nyari beras. Banyak dapur. Pon lah bu. Mola kan. Ongguan bu. Kan saya ingat tanggal lemai taki. Tiba Rasulullah mumpangki sauki jaga saukin nah. Leki malam miskin sedekah. Waktu sauki itu sedekah. Di saat kau kaya, cepatlah kau bersedekah. Khawatir ketika engkau terlalu kaya, engkau malas untuk sedekah. Buat cabit abid kula pelema nama. Bosan apa nih? Lanjut deh remet deh. Are lang antok rada are kama sopir gula ka sabak. Kama sopir gula kasi. Ya Allah. Sing ibu sepeda motor pada ban pilot pesawat Lion Air. Gluduk. Wala ba doon dem kay engki ya. Aduh kula peduli jalan. Are jalan di mana ya? Mon saya fokus kiai jalan kubu padi. Saya tak bagus kampung lain kiai. Karena lagi pesan biji Usman, saya coba ke bala kampung lain cong. Harus semak buat bupati atau ke bala ke bupati. Ya Allah ji, fokus aspal ke ji. Mon aspal celengnya sekilo. Le aspal saya bang lobang tolong kilo ji. Itu dibangun ke. Tapi kan insya Allah Kuburaya punya bupati baru, mudah-mudahan kebijakannya juga lebih pro kepada rakyat. Manter Kampung Tembelan tahun depan bisa naik pesawat. Jawab amin kalau jalan kalau bener. Naik pesawat di timur saya tak ada pangkalan di dina. Arwah sebeda motor lain atambat kapi, ada penumpang. Orang yang melihat pesawat lagi. Saya nomor 4. Yang nomor 4 kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla sughlik. Sempatmu jaga sebelum datang kesempitan dalam hidup. Kesempatan hidup kita dipanjang, Pak. 24 jam satu hari satu malam. Pertanyaannya, dari 24 jam itu berapa jam yang manfaat?
Coba masjid di Kambangan tuh, laut. Ini kan anu darna situ. Saya rongko nih. Ya? Musilan. Pola lah itu imam kan? Imam bejang ngasar kan tak geding kan? Apa yang saya enggak? Kalau mau siapa saus, karena aku dari betul. Kesempatan kulo ben sampean 24 jam. Kulo ben sampean bejeng 5 waktu paling 5 menit kali 5 sekami menit tak sampai sejam. 23 jam kamah. Kan tak mungkin aku sawit 10 jam. Anggap bekerja 8 jam, di perjalanan 2 jam, 10 jam, sisa 14 jam. Dikurangi tidur 6-7 jam. Masih ada sisa berapa jam dan itu nyaris sia-sia. Coba, Bu. Mun beda orang ngadan langker. Beda orang ngadan sopu. Salatu khairum minan naum. Beda orang ngadan di masjid. Pasti sampingnya sampean beda HP amunyi. Sampean naba ngadan apa naba HP? Apa? Kampung apa dina? Aneh neng ke pengheran, ya Allah, ya Tuhanku, apa salah dan dosaku? Pret. Nemu dimah. Kampung ini akan menjadi kampung yang baik, kampung yang barakah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatis samawat barakatim minas samai wal ard. Tabun Allah, seandainya kampung Temelan penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti membukakan pintu keberkahan dalam hidupnya. Allah bukakan pintu langit, Allah bukakan pintu dari dunia. Hidupnya barakah, walaupun dia tidak kaya, hartanya sedikit tapi hidupnya tenang. Kalau boleh tanya Bu, mending uang banyak tapi sakit, atau uangnya sedikit tapi sehat? Pak aja. Soki tapi susah, miskin tapi seneng. Milih sekam, miskin, ku berjanjeng kok. Ini mau orang berdoa ke Allah, ya Allah pemiskin lagi, ya Allah. Berdoa ke miskin mak. Tanya ke Pak Burawi. Oh, ke Pak Burawi. Calon jamaah haji, kita doakan beliau sehat selamat. Sama Mas Rusdi. Ini kan calon jamaah haji dan insya Allah biidznillah. Kebetulan saya pembimbing jamaahnya nanti. Saya petugas haji daerah. Mak beda orang minta miskin ke Allah. Tuan ambian apalan? Mentar soki ya. Lebih berapa tahun saya tua soki? Berapa? Sudah tahun. Minta alam soki lah. Salah nih di melan. Beni salah tua nama salah lakona abe. Nang minta rezeki ke Allah. Kalau telur kalau lempai cekain bi tukang adan meleker. Sialing siaming siapeng minta soki mak. Ngidi ngoreng atar mangkat ke pelamboyan. Kula di tetangga pinggir masjid, ya mana si alim. Pak bolo tahu na tetangga masjid. Bi gule ko ke si alim, hebat kaki lim. Apa Pak Kiai? Pak bolo tahu kaki ngiding adem tak masuk Islam. Tanya ki dulu, apal adem lim? Apal Pak Kiai? Fatihah, apal. Kalau apal, surat apa nggak saya tak apal lagi. Ya minta masuk Islam, tak kok miskin nih kok. Arab lim, coba haram kapi gua. Minta so kiring kena tong itu kena mak. Setengah empat cegeng ini orang atar, langsung mangkat. Mangkat ke mak, mangkat ke pasar usaha, banyak besena. Kulo sampian setengah empat ini tarhem, cegah kol betok. Ini cegah setengah empat. Telajak dulu. Imun bahas penting tahun telah jatuh dari medun.
Aning meneng ke Allah. Salah aku apa pengiran. Lagi gelas seram dulu. Malah sadar tak kok kemasukan. Loh, kulaman sambian minta soki ke Allah. Minta rezeki seberkat. Tapi sepu dalam cekap. Rezeki lewat ada kapi biaja. Bener aja pada baca kejong. Tak kau rezeki ini col aja. Maksudnya apa? Berokan adalah tanda. Kulaman sambian nampak ending akibat yang sepu. Entah adalah kol nam kol beto tak cekap. Padahal dia benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sujudmu 2 rakaatmu waktu subuh nilainya lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan isinya. Setengah 4 cek sampean tahajud timin. Sebelum adzan subuh sampean maos Quran. Faqara' ma tayassara minal Qur'anil azim. Sampean maos Quran. Napa sebisa sampean maos? Pikiran tenang, hati jember. Gula cerita sarang senior dan gula nang al jihad. Ustaz syukur gi. Saya syukur gi. Saya kelompai. Benih saya itu patuh, saya sorbanan. Siapa? Oh, Ustaz Khotib. Putra Ustaz Khotib jadi mak. Kita adu lekor mak. Baru betul belis. Segala padi tak ada mak. Boleh masuk musim rekor Indonesia itu. Tapi saya tanya sama beliau, apa rahasianya Ustaz? Hati saya tenang. Allahu Akbar. Hatinya tenang mak. Putra nabi itu belis. Aman. Kuluban sampean andi anak telok oleng. Demak amat udah jangan anak telok ke. Minta posang odi. Benih posang sang mau posang. Kenapa putra nalan? Pampak bu. Agak lancar dia lan. Anak pampak hulu sama. Ustaz Khotib itu belas aman. Yang hebat teloran terus ngarah. Aman, kita harus belajar sama beliau. Apa yang harus kita belajar dari beliau? Ikhlasnya mencari rezeki untuk anak-anaknya. Kuluban sambian, andi anak apa? Paling ling. Kamalan ke pasar lagi. Sawit toron. Anak itu mah minta kiriman. Itu malaria, itu malaria. Aduh. Selarangnya bener-bener anak lan. Model lebih ini nah. Mulai lekulan. Bini ini jadi lagi betul. Meliaki HP sebeda aplikasi meratin. Tak usah betul loh bro. Lesora foto toh. Reng bini kutu syukur Allah lagi mulai tua. Umur seket ke atas kan mulai rabeng. Coba lagi kacamata lagi. Mulai tak ngabet cek sampean mulai kero. Kan yang burat ini tok. Nih kayak kena kerja tanpa leso bener sama nih kamu. Yang kepada kita ada air makai gula mak saporan nama. Kita apa keluar apa gula enggak. Kalian sama gangnya tertanang gula pada ini. Kita benar Rasulullah SAW kesempatanmu itu tidak akan kembali lagi. Guru kami pernah menyatakan lan tarji'al ayyamul lati mabbat. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali dalam hidupmu. Mumpung kesempatan itu ada, ambil kesempatan. Karena kesempatan tidak mungkin datang yang kedua kali. Hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Hari yang kemarin tidak akan pernah kembali lagi. Sedetik waktu dalam kehidupan kita tidak akan pernah kembali dalam hidup kita. Maka kata Nabi, ambil waktu kesempatanmu. Wa faraghaka qabla sughli. Kesempatanmu sebelum repotmu. Dulu kita punya kesempatan banyak, tapi kita tidak mengambil itu.
Tapi di saat hidup mulai repot dengan banyak persoalan, mulailah kita mengira dan berpikir, ya Allah, seandainya kesempatan itu datang kembali lagi, mungkin keadaanku tidak akan seperti ini. Yang nomor 5 kata Nabi, wa hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum kematian itu datang kepadamu. Pada masanya nanti semuanya manusia harus kembali menghadap kepada Allah. Senang atau tidak, suka apa benci, cepat atau lambat, semuanya pasti akan pulang menghadap kepada Allah. Hidup kita di dunia hanya sesaat. Kesempatan di dunia ini tidak banyak. Mumpung kita ini masih diberikan waktu, kesempatan, masa muda yang sehat, waktu yang luang dan banyak, kekayaan yang ada sebelum kemiskinan itu datang, kesempatan datang, kesempatan ada sebelum kesulitan itu datang, dan kehidupan ini sebelum kematian itu datang. Hari ini yang jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, yang mau mengayomi dan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Yang jadi kades, yang jadi kepala dusun, yang jadi RT atau apapun jabatan Anda hari ini, yang jadi ustadz, yang jadi guru, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang ikhlas di jalan Allah, yang berperan sebagai seorang ayah. Bersabarlah mendidik anakmu, bersabarlah mencari rezeki untuk istri dan anak-anakmu, karena rezeki yang datang dari suami yang taat kepada Allah, insya Allah akan menjadi rezeki yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang kita punya, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, karena ilmu itu tujuannya mengantarkan kemudahan kita dalam segala hal, memudahkan ibadah, memudahkan pekerjaan, serta memudahkan urusan-urusan kita. Kalau ada saudaramu yang kesulitan, tolonglah mereka, bantulah mereka sesuai dengan kemampuanmu. Kalau memang pekerjaan itu mudah, jangan dipersulit. Sebab orang yang suka mempersulit urusan saudaranya, kelak Allah akan membalasnya dan mempersulit urusannya di akhirat. Tapi waktu di dunia, ketika dia membantu saudaranya, Allah akan membantu urusannya di akhirat. Orang yang memudahkan urusan saudara dan tetangganya, maka Allah pasti akan memudahkan urusan saudara dan tetangganya. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini madrasah sudah berapa tahun? Sudah ketiga kali ya? Sudah 3 tahun ya? Mudah-mudahan murid-murid yang ada di madrasah ini, anak-anak yang ada di tempat ini, kelak akan Allah berikan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Selepas nanti, mungkin lepas madrasah ataupun lepas sekolah dasar, bisa melanjutkan ke pondok pesantren, ini dijadikan dasar. Atau kita kan tidak tahu rezekinya Allah. Tiba-tiba nanti Haji Utsman diberikan ilham oleh Allah pengen madrasah atau membuat pondok pesantren atau apapun namanya, kan kita nggak tahu Pak. Kita doakan mudah-mudahan kampung Temelan ini walaupun posisinya lumayan jauh dari kota, tapi mudah-mudahan kita ini tidak merasa kecil hati Pak. Saya juga lahir di kampung. Halo, halo Bu. Ibu, kalau dari sini, kalau mau ke kota musim panas, musim kemarau, jangan pakai bedak dulu. Jangan. Jangan Bu. Depak lepas ke BPK, ada kapi muana Bu. Pada rata kapi. Pada benar-benar pipa nomor 6. Saya tadi cerita sama istri, apa kata istri, udah lebih berangkat aja, nggak usah cuci muka, nanti cuci mukanya di sana. Nggak usah sedih, saya juga orang kampung, saya lahir di kampung. Kita boleh lahir di kampung, yang penting tidak usah kampungan. Ilmu mah bisa datang dari mana saja, ya. Adik-adik jangan kecil hati. Nanti misalnya ditanya, lahirnya di mana Dek? Todus ngebang-ngebang Temelan. Apa ya nih? Bahasa Inggris apa ya nih? Wah, lahir di mana Dek? Temelan. Oh,
Timeline, yes, timeline. Oh, tamlan Pak. Nggak usah kecil hati Pak. Saya ini orang kampung. Saya lahirnya sama Sungai Bawang. Ini kan Kuala Mandor. Saya lahirnya di Meranti. Tahu Meranti? Meranti Sungai Bawang. Saya lahir di sana. Besar di sana. Cuma setelah saya tahun 80 sekian saya pindah ke Jawa Barat. Tapi kalau ditanya, saya masih bangga dengan kampung kelahiran saya. Dan untuk apa malu, Pak? Karena ulama-ulama besar kita terdahulu itu bangga dengan kelahirannya. Coba kita belajar. Siapa ulama yang sering kita baca dalam tawassul, bagi yang bertawassul? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang waliullah. Kenapa? Nama akhirnya menggunakan nama Jailan. Dinisbatkan kepada kampung lahirnya yang bernama Jailan. Ada lagi ulama hadis yang sangat masyhur yang dikenang sampai hari ini dibaca terus, Imam Bukhari. Kata Bukhari itu diambil dari nama kampung lahirnya, Bukhara. Hari ini menjadi nama Uzbekistan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala seorang ulama hadis gak bangga dengan kampung lahirnya. Kata Nawawi diambil dari nama kampung lahirnya yang bernama Nawa, dekat Damaskus, Suriah. Ibnu Hajar al-Asqalani seorang ulama hadis terbesar, beliau bangga dengan kampung lahirnya, menamakan dirinya Asqalani karena lahir di Asqilon. Asqilon itu satu daerah yang hari ini menjadi bagian dari negara Israel. Nggak usah malu. Imam Ghazali, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, yang dikenal dengan Al-Ghazali karena lahirnya di Ghazal, maka menamakan dirinya Al-Ghazali. Nggak usah malu. Jadi nanti kalau ditanya lahir kima sampean balan kok Tamlan kok laka bala bayi Tamlan Al-Kubupadi. Nggak usah malu, karena kampung kelahiran itu yang harus jadi kebanggaan bagi kita, Pak. Yang bagian akhir, karena ini menyangkut juga dengan selamatan haji, untuk teritan beten kaula Pak Burawi, adik saya Pak Rusdi, saudara Rusdi, saya boleh saya berangkat deh. Ini para jamaah yang insya Allah ada 4 sampai 5 orang ya, yang berangkat dari desa ini sama yang kubu padi yang di seberang. Kebetulan tahun ini untuk kloter 21 jamaah dari Kuburaya, saya termasuk sebagai PHD, petugas haji daerah, hanya sekedar mengingatkan rekan bahwa haji itu sederhananya adalah al-qasdu bil qalbi atau al-qasdu fil qalbi ziyaratan li baitil harami lin nusuk. Kau cuma makanya orang haji kita teretan kaula seteja, terutama para calon jamaah yang insya Allah berangkat tanggal 22 dari Pontianak Batam, dan nanti dari Batam itu tanggal 23 menuju Jeddah. Haji itu adalah meniatkan dengan hati yang bulat. Pebulat hatinya sampian niat haji penikah untuk aziarah ke Baitullah semata-mata untuk ibadah Allah. Haji penikah. Haji itu bukan masalah uang. Memang uang itu bagian. Tetapi jangan kemudian mengira bahwa hanya dengan uang semata kita bisa haji. Mana istata'ah atau istita'ah yang menjadi bagian dari syarat utama orang melaksanakan haji itu bukan hanya materi, Pak. Banyak orang sesoki tapi Allah tak pemangkat. Beda orang sebiasa lah kok mangkat haji. Coba sampai nonton di TV. Acualan pentol bisa haji. Benih acualan pentol ni kalau aku seenak pun tak mulja. Acualan pentol usahana bisa haji. 12 tahun nabung. Coba tong bitong. Orang haji hari ini ya kurang lebih 60 juta lah. Setornya 25 juta. Kenapa Pak Burawi? Sebitu kurang lebih. Coba bi kulit tong bitong TV. Sehari sampai narokok segemi ibu. Segemi ibu mun mitong di.
segami ibu sebulan senapa 700 seket kali 10 bulan 7,5 juta pada 12 bulan senapa kayak senapa 9 juta 10 bulan 10 tahun 90 juta lepas marep Pak. Jadi sampai lah tahu usaha rokok 10 tahun tong bitongan na Pak. Tahu usaha 10 tahun 6 tahun berangkat Pak. Ini kemun bitongan manusia segami ibu mangkat Pak. Lihat kan jegulu benih kemangkat haji tak modal Pak. Modal nangis cuma. Kenapa bisa modal nangis? Saking terlalu haji ya. Sedemi gula lambe. Apa yang kemain nak? Tentang takut lampu Pak. Atanya udah kurang. Napa Tuhan sobat juga lebih Allah menaiki berkembang haji. Bi gula senika sambian tak usah susah. Haji menikah kesukaan Allah sampian cuma aduh Allah pen waktu minta berkembang haji carana sampian mau mangkat alakoh mangkat ke kebun mangkat ke sawit aniat ke Allah ya Allah kula nyari rezeki saya halal setiap syarat dan sebab ibadah keajunan men kula terus haji ya Allah. Ini kan terus saya baca. Abu jeng nih tepada. Lebar abu jeng saya pinta pada ke Allah. Lah kau pun tak banyak. Usaha tak pati raja. Cuma kalau kau mekol nang pasar. Cuma nyari opan di pasar. Saya penting kalau saya penting saya halal. Semua orang pun saya tak halal saya fakta. Karena ke Baitullah menikah. Baitul Haram. Ini kekesawan Allah. Dan waktu panik seminta ke Allah 5 tahun panik andi obeng ki zaman gitu kita setoran segemi kita batu cek larang ongku jadi andi obeng cuma ning 5 juta andi obeng 5 juta panik setoraki tong bitung zaman kita sekitar kurang lebih 20 tapi 20 lah berarti kan kurang sekitar 13-15 juta di dalam situng waktu ini kan kita bangki benoreng ini ke depan ngaji nang situng masjid nang Pontianak. Ini ke ngaji pada saking terus ke Allah seminta ke Allah ya Allah pegambang ngaji kula terus berangkat haji karena obeng kula cuma 5 juta lah sare setoraki lebih pada terserah ajunan. Ini tepang ki benoreng penikah ngabes si bapak gelar si maca Quran itu batu tanya aki bapak dari mana? Jawab saya dari sini Pak saya di sekitar masjid ini tidak jauh. Oh bapak petugas masjid? Oh enggak Pak, saya bukan petugas masjid di sini. Cuma kalau saya sholat ya di sini. 5 waktu Pak, insya Allah saya usahakan seperti itu. Tiba-tiba bapak ini cerita, gini Pak, mau nggak bapak mendoakan saya? Insya Allah Pak, karena doakan nggak bayar, katanya teman saya ini. Doakan nggak bayar Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu Bapak minta didoakan apa? Begini Pak. Istri saya itu dalam keadaan sakit parah. Dan hari ini rencananya akan saya bawa ke Singapura. Tapi saya mampir sholat di sini karena saya harus penerbangan dari Pontianak ke Kuching, Malaysia. Dan nanti dari Kuching saya langsung terbang ke Singapura membawa istri saya. Oh iya Pak, mudah-mudahan istri Bapak sehat. Kalau boleh saya tahu sakitnya apa Pak? Mohon maaf, saya hanya cerita saja. Jawaban Bapak ini sambil menangis. Istri saya menurut diagnosa dokter di Singapura, tingkat harapan hidupnya hanya tinggal 15%. Karena ada kanker rahim. Dan kanker rahim itu adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi kaum perempuan. Mudah-mudahan ibu-ibu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir batin.
Terus si bapak ini nanya, sudah berapa lama istri bapak sakit? Sudah sekian tahun Pak, makanya cara terakhir cuma dioperasi. Baik Pak, tapi operasi itu tingkat keberhasilannya hanya sekian persen, tidak sampai 40%. Terus bapak ini nanya, bapak kerjanya apa? Enggak Pak, saya ini hanya kuli panggul di pasar Pak. Tapi bapak ini nanya, tapi saya melihat bapak ini wajahnya cerah sekali. Sepertinya bapak tidak menanggung beban dalam hidup bapak. Jawabannya sederhana Pak, hidup itu sudah Allah mudahkan untuk saya. Kenapa saya harus merasa terbebani dengan hidup? Dan jawaban itu sangat menusuk orang kaya tadi. Kemudian si bapak tadi cerita, Pak, boleh tidak saya sedekah? Oh silakan Pak. Boleh bapak tunjukin di sekitar sini, kira-kira ada enggak madrasah, pondok pesantren atau panti asuhan yang saya bisa bersedekah? Sebab saya pernah mendengar Pak di pengajian bahwa salah satu manfaat sedekah itu adalah Allah menghilangkan berbagai macam musibah dalam hidupnya. Baik Pak, kalau begitu saya antarkan Bapak. Bapak berangkatnya nanti ke Malaysia jam berapa? Saya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Saya masih ada waktu sekitar 2 jam dari sekarang Pak. Kemudian si Bapak yang baca Quran tadi, kemudian mengantarkan Bapak ini ke beberapa panti asuhan. Dan kemudian sedekah kepada kaum fakir miskin dan anak yatim. Singkat cerita, kemudian pertemuan subuh itu diingat oleh Bapak itu. Pak, nanti kalau saya pulang dari Singapura, saya tetap pulang melalui Malaysia dan saya pasti akan mampir ke masjid ini lagi. Singkat cerita, setelah 2 minggu di Singapura, Bapak ini kembali lagi. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya tidak jadi dioperasi. Padahal dokter sudah menyatakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh istri Bapak tadi itu harus operasi. Karena kanker rahim stadium akhir. Dan pun seandainya harus dioperasi, tingkat harapan hidupnya sangat kecil. Apa yang mau diceritakan oleh Allah? Bahwa ketika seorang mengikhlaskan hartanya di jalan Allah, hanya semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dengan yang terbaik. Dan Allah jauhkan dari musibah dan bencana. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, ini kejadiannya sekitar 11 tahun yang lalu. Kemudian bapak ini pulang lagi ke Pontianak. Ketemu dengan bapak ini dan cerita kepada bapak ini, Pak, atas izin Allah, istri saya sembuh. Dan dokter di Singapura menyatakan bahwa istri saya sudah tidak harus dioperasi lagi. Si bapak tadi mengucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, kedepannya mari kita pergunakan waktu sehat kita untuk ibadah kepada Allah. Dan jawaban ini yang terus terngiang-ngiang di kepala bapak tadi. Kemudian bapak ini bertanya, Pak, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bapak? Bapak sudah banyak membantu saya dan keluarga saya. Bapak itu menjawab, Pak, saya tidak membantu bapak, tapi kewajiban saya sebagai seorang muslim, sebagaimana perintah Nabi, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya yang lain. Dan atas izin Allah, pagi itu bapak yang istrinya tadi diselamatkan oleh Allah, kemudian memberikan hadiah berupa uang. Dan alhamdulillah atas izin Allah, uang itu ternyata cukup untuk menutupi kekurangan biaya hajinya. Itulah cara dan jalan dari Allah. Cara dan jalan dari Allah itu banyak. Selagi kita mau berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik mungkin, rezeki itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk calon jamaah haji, karena nanti di perjalanan saya juga yang bertugas untuk membimbing Bapak dan teman-teman, saya hanya mengingatkan, niatkan kembali dengan kesungguhan hati. Niat haji itu karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan balasan dari Allah untuk Bapak yang sudah haji mabrur, dan insya Allah para calon jamaah haji kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah.
haji yang mabrur itu tidak ada lain balasan dari Allah selain surga yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian malam ini saya pikir sudah cukup. Sudah cukup Bu ya, karena ibu-ibu juga harus istirahat, bapak-bapak besok juga harus metik sawit. Ini sawitnya nampaknya lagi mahal-mahalnya ini Pak Sutilan, lagi mahal ya. Berapa harga sawit sekarang? 500. Hah? Encang leme ibu Pak. Oh 2 kilo. Oh yang kusi kilo. Tapi tak apa Pak, syukur ke Allah Pak. Syukur ke Allah banyak. Coba puasa roh. Letoron pole. Ini Pak biasa bu ibu je dah Pak. Bu ibu lah pada mak di Pak. Benih cuma rajin sambian Pak. Maki bini kula pada Pak. Ampo mereseng Pak alis itu di situ Pak. Jadi leku Pak Sila Pak Dilan. Sambian mencek sopu cek kai bini nah. Mon alis itu dua bahaya. Tak bahaya mon dua. Tapi pancakan itu dong alis itu di situ bahaya sambian Pak. Artinya meren deng. Ring bini ampo merdung mon pesena ko. Nah, aja dina. Itang bini pada lah. Pada kita orang banyak syukur ke Allah, cek ngurangi nikmat Allah, cek ampo pasal seru ke Allah. Aduh, loncen boleh baru motong telu hari Allah. Pasal apa saya belajar untuk sekolah? Jangan saya bini, benih untuk sekolah kak. Are. Let ada let tepes. Banyak syukur ke Allah bu, cek kurangi nikmat Allah. Karena mun sampean syukur ke Allah, insya Allah tambahin sareng Allah. Tapi sampean mun ngurangi nikmat Allah, tambah pemiskin. Mun mangkada lako, mun ditanya ki orang demale nyari lako. Cek ampo jawab nyari lako. Nyari rezeki. Mun nyari lako sampai mati pakun si lako bu. Mun ditanya ki orang kama, ke nyari rezeki Allah. Mun jawab nyari lako. Pakun sampai tua sepakun sialako. Campur ngocak nyari PC. Nyari apa lan? Wah nyari PC. Tak kira temu Pak. Cing dengan isare. Menitanya ki demam balan. Abo kena jemput datang PC. Kata jemput itu lebih indah. Artinya siap menerima anugerah dari Allah. Sederhana Pak. Kul menitanya ki bini. Kamu apa lebih? Aduh, tang bese nunggu di sini. Halan pande Pak pada tak nemu. Tanya ki bini on lebih tersalib. Engkau dapat bese lelang. Titi tak ketemu pe. Titi si ampo biasa. Aki mau tanya ki ampo nyari lako atau nyari bese. Nyari rezeki halal seteti sebab ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Taman Pendidikan Al-Qur'an Najmul Ulum ini ke depan semakin lebih baik, amin. Melahirkan murid-murid dan santri-santri yang ahli Al-Quran. Masyarakat kampung ini menjadi kampung dan masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita doakan calon jamaah haji ini diberikan kemudahan dalam perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Pak Burawi dan Pak Rusdi dan jamaah lain panlada Pak ke Baitullah dua akhir yang kampung kita. Apa nak? Bentuk tua gigi ya? Ya, mantar tetia santri saya ahli Al-Quran. Lo ber nari boleh lagi ya? Ya beda sawir lah. Beda nak. Minta ke Pak Kades banyak pesen aja. Lagi minta sawiran ke Pak Kades ya. Mau beri seket ibu jalem. Seket ibu tak maju setiap Pak Kades. Saya maju berapa? 100. Tinggal bitong berapa orang aja. Kalau lebih tongongku mata duitan ongku. Lenorong bonongku ya. Pon motor sekelangkong nyon pengapora, langkong-langkong dek senior beten kaula, Ustaz Khatib dan ustaz-ustaz selain, para guru-guru tugas matur sembah nuwun atas keikhlasanipun panjenengan sedanten yang sudah memberikan ilmu untuk anak-anak kita semuanya.
Mana? Saya paling gila ini. Ala hadhihi an-niyah wa li kulli niyatin salih bi jahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi nikmatikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaykal juhdu wa minkal tukhlan ya rabbal alamin. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحن مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وحجا مبرورا وتجارة لن تبورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة معمورا وطوافنا طوافا مشهودا وشعينا شعيا مشكورا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.